Halo, balik lagi bersama gue Morin. Jadi di sini gue bakal ngejelasin materi kali ini tentang Elliott Wave plus ABC correction. Jadi ini suatu metode yang menurut gue ini oke lah, karena ini strategi bisa dibilang cocok banget untuk swing, cocok banget untuk kita mengetahui bias untuk SAU USD itu seperti apa. Entah itu dia cenderung bakal naik atau turun, itu menggunakan strategi ini. Jadi biar kalian itu paham, ini jadi gue jelasin dulu. Jadi ABC correction itu dia berbentuk seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, jadi kayak dia lagi bullish atau bearish lah. Membentuk yang namanya dia naik, ya kan? Dia naik koreksi, terus naik lagi koreksi, naik lagi koreksi. Nah, ini juga sama, turun koreksi, turun koreksi, turun koreksi. Nah, itu seperti itu ABC correction. Nah, tetapi Elliott Wave ini, nah, market itu kan nggak selalunya naik mulu nih. Nggak selalunya naik terus nih. Masa ya naik terus begini? Nah, pasti ada kalanya. Nih Elliott Wave ya, pasti ada kalanya dia pola nih. Jadi biar kita itu tahu. Nah, Elliott Wave ini digunain. Jadi pola Elliott Wave ini ada 5. Satu, ya kan? Nih hitung dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika sudah menyentuh 5, kita jangan menggunakan koreksi lagi. Karena market nggak akan seperti ini lagi. Nggak akan seperti ini lagi lalu naik lagi. Nah, tetapi ketika sudah pola kelima, dia akan turun lagi. Nah, dia bakal ngebentuk yang namanya MSS di sini atau cok lah. Nah, seperti itu. Jadi Elliott Wave ini digunakan untuk kita itu tahu, ya kan? Ini cocok gak nih? Apa sih dia bakal koreksi lagi gak atau dia bakal balik arah gitu, terjadinya reversal. Nah, ini juga sama 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika sudah kelima, kita jangan nyari koreksi lagi karena market akan seperti ini gitu. Lalu balik arah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Jadi Elliott Wave ini digunakan untuk kita itu tahu gitu. Ini cocok gak kita buat entry lagi gitu. Kita mencari open posisi ketika dia koreksi atau enggak gitu. Jadi tanpa berlama-lama, jadi di sini gue bakal kasih tahu dimulai dari mana ya? Dimulai dari mana? Dari sini aja lah, dari sini. Ini dari atas ini ya, dari atas ini ya. Nah, jadi caranya kita kan tahu lah, kita mengetahui market itu koreksi itu menggunakan apa? Iya, menggunakan Fibonacci. Nah, gini. Oke, ini udah ketemu nih. Nah, ini area koreksinya. Jadi kita open posisi sell gitu. Kita open posisi sell. Nah, gitu. Udah nih kan, udah. Nah, lalu market turun lagi. Nah, kita cari open posisi lagi. Kita cari open posisi lagi menggunakan Fibonacci lagi. Nah, oke, katakanlah dia sudah koreksi nih ke area 0,5-nya tapi nggak nyampe ke area 0,618. Oke lah, dia koreksi sampai sini. Oke. Nah, lalu kita cari lagi. Kita cari lagi. Sorry. Nah, kita cari lagi dia koreksi sampai mana lagi gitu. Kita cari lagi. Nah, ini kita sudah ketemu nih ya. Ini kita sudah ketemu. Nah, tetapi di pola yang ini dia nggak masuk. Nah, ketika sudah ke apa sih namanya? Ketika sudah pola kelima, ini kan kita udah hitung nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika sudah pola kelima, kita jangan cari koreksi lagi kan. Kita jangan cari koreksi lagi. Nah, ini kita hapus gitu. Kita hapus karena cenderung market akan berbalik arah seperti ini. Nah, contoh kedua nih ya kan, contoh kedua biar kalian itu paham. Nah, jadi di sini kita lihat ya kan. 1, ya kan, 2, 3. Nih di sini nih, 3, 4, 5. Nah, ketika sudah kelima, kalian jangan cari koreksi lagi karena market akan seperti ini. Nah, market akan seperti ini gitu. Nah, ini Elliott Wave nih seperti ini. Biar kalian itu kelihatan kan, kelihatan. Nah, jadi kita di sini mencari koreksi, mencari koreksi lagi. Nah, ketika sudah kelima, kita jangan cari koreksi lagi gitu. Kita lanjut ke yang lain gitu. Nah, jadi di sini kita lihat ini di sini kelihatan tapi kecil nih, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Habis itu dia berbalik arah nih kalau kalian lihat nih. Kecil tapi kecil. 1 ya kan, 2, 3, 4,
5. Nah, ketika sudah 5 dia balik arah gitu. Nah, ini balik arah gitu. Jadi kita jangan cari koreksi lagi ketika sudah pola kelima gitu. Karena sistemnya ini seperti ini. Elliott wave ini 1, 2, 3, 4, 5. Ketika sudah kelima, dia membentuk ini A, B, C, atau bisa juga A, B, terus naik lagi ke atas. Nah, gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C gitu. Jadi itu polanya. Nah, jadi balik lagi ke sini lagi. Kalian lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika sudah kelima, kalian jangan cari koreksi lagi gitu. Jangan cari koreksi lagi. Nih, kalian lihat nih. Ini kan naik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika sudah kelima, market akan junam lagi. Gitu. Nah, ini juga sama. Kalau ini sampai pola berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oh, dia nggak nyampe 5, dia nggak nyampe 5. Dia langsung sideways dia di area situ. Kita cari lagi yang sekiranya itu jangan sideways. Nah, ini kelihatan ya. Nah, jadi ini market ini 1, ini kan 2, 3, 4, 5. Ketika sudah 5 dia berbalik arah gitu. Jadi simpelnya gitu. Jadi Elliott wave itu untuk mengetahui kita itu biasanya itu seperti apa gitu. Biar kita tuh cenderung nggak tertipu sama gold nantinya. Biar kalian itu paham. Nah, ini juga sama. 1, 2, ini yang terbaru ya. 3, 4, 5, dan junam gitu. Jadi ketika sudah pola kelima, jangan mencari koreksi lagi gitu. Jangan mencari koreksi lagi. Yang ada kita itu malah loss. Nah, bisa jadi ketika sudah pola kelima seperti ini, ya kan. Terus dia turun ya kan, turun. Nah, ada kemungkinan seperti ini nantinya. A, B, C. Nah, atau mungkin begini. Nah, naik lagi gitu. Jadi Elliott wave ini digunakan untuk kita tahu gitu. Jadi biar kita tahu bias gold ini cenderung akan kemana gitu. Cenderung akan kemana. Biar kalian itu nggak salah gitu. Karena polanya itu seperti itu. Nah, ini kalau kalian nggak percaya, di H1 pun kelihatan nih. Di H1. Nah, ini kalau kalian lihat, ini dari sini dulu ya, dari sini. Nah, kalau kalian lihat, ini 1, ini kan 2, 3, 4, 5. Nah, udah 5 dia berbalik arah gitu. Kelihatan lah, simple lah. Nah, tapi untuk lebih bagusnya nih menggunakan H4. Karena H4 ini cenderung lebih oke lah. Lihat nih market strukturnya nih. Yang tadi gua jelasin tuh. Nah, kelihatan tuh ada naiknya, ada koreksinya, ada naiknya, ada koreksinya gitu. Jadi biar kelihatan jelas. Jadi Elliott wave ini digunakan untuk biar kita itu tahu gitu. Ini market ini cenderung akan kemana gitu biasanya, atau apa mungkin dia masih mengalami kenaikan gitu. Nah, kalau ini kan kita bisa tahu nih. Contoh nih, harga lagi di sini. Oh iya, nih masih bisa naik nih. Masih bisa naik soalnya belum pola kelima gitu. Nah, ketika sudah pola kelima, dia turun lagi nih. Nah, dia turun lagi. Entah itu dia ke sini ya kan, ke sini lalu seperti ini, atau dia naik lagi seperti ini. Nah, itu. Jadi ketika sudah pola kelima, kalian jangan mencari koreksi lagi gitu. Jadi paham lah ya. Nah, jadi caranya itu seperti itu. Oke. Jadi cukup sampai sini aja. Terima kasih sudah menonton materi kali ini. Bye bye.